Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru cintai. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada semester ini, yaitu semester pertama, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 5, Pak Guru harapkan berpesan senantiasa selalu menjaga kesehatan, supaya kita bisa terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan wabah ini akan segera berakhir. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan ini Pak Guru akan membahas tentang materi Al-Quran. Ya. Materi Al-Quran ini yang akan Pak Guru bahas yakni surat At-Tin. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, surat At-Tin itu bunyinya seperti apa ya. Nah, di sini kita akan membahas lebih mendalam lagi. Nah, anak-anak sekalian, sebagai pembuka dan sebagai pengawal untuk kita belajar surat At-Tin, di sini surat At-Tin itu nanti akan menjelaskan tentang diantaranya tentang manusia. Manusia ini adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia ini berbaik segi jasmani dan rohani. Jasmaninya yang begitu indah dan rohaninya pun yang begitu baik. Nah, anak-anak sekalian, maka dari itu karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling baik, maka disinilah kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah membaca surat At-Tin, ya. Membaca surat At-Tin. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu menghafal, ya, menghafalnya. Yang ketiga menulis surat At-Tin, dan yang terakhir yaitu makna kandungan surat At-Tin. Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah membaca surat At-Tin. Ya, sebelum Pak Guru baca, kita akan lihat dulu surat At-Tin itu termasuk surat apa? Surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad hijrah. Atau surat Makkiyah juga bisa disebut dengan surat yang diturunkan di kota Mekkah. Tuh ya. Anak sekalian, surat At-Tin juga ini terletak pada juz yang ke-30. Itu kumpulan surat-surat pendek dan merupakan ayat yang ke-95. Surat ini juga terdiri dari 8 ayat. Untuk membacanya, mungkin Pak Guru akan membacanya, tolong kalian dengarkan. Nanti setelah Pak Guru membaca, maka kalian silakan untuk diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, anak sekalian, barusan Pak Guru bacakan surat At-Tin. Maka kalian silakan di rumah dibaca, diulang supaya apa? Supaya kalian bisa membacanya dengan baik. Nah, anak sekalian, setelah kita membaca surat At-Tin, nah, kita akan melihat beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, dalam surat At-Tin itu kita akan menemukan yang bacaan qalqalah. Ini ya, bacaan qalqalah. Nah, qalqalah ini kalau kita rinci, nah, itu terbagi menjadi dua, anak-anak sekalian. Ya, qalqalah itu ada dua. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah apa? Qalqalah kubro ya. Ada qalqalah apa? Qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya qalqalah yang kecil ya. Sedangkan qalqalah kubro artinya besar. Nah, di sini ditemukan bahwa ada qalqalah dalam surat At-Tin ini. Summa rodad. Dibacanya summa rodad. Dipantulkan. Karena arti qalqalah itu artinya dipantulkan. Summa rodad. Tapi jangan terlalu mantul. Tidak seperti ini. Summa rodad. Nah, itu tidak boleh. Laqad. Taqwim. Khalaqna. Nah, itu. Jadi itulah bacaan qalqalah. Dan huruf qalqalah ini ada berapa? Ada 5 itunya. Apa saja? Apa? Biasa dikumpulkan dalam lafaz baju di toko. Pak, ba, jim, dal, ko, ya. Apalagi? Kof. Itu baju di toko. Ba, jim, dal, ko, dan kof. Itu ya. Itu namanya qalqalah. Yang kedua ada bacaan mad. Dan saat ini ada bacaan mad ya. Itu madnya sama. Mad itu dibaca panjang. Ya. Dan panjangnya pun itu bermacam-macam. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di kelas yang berikutnya. Contoh di sini. Laqad khalaqnal insa. Nah, yang ini dibaca panjang 2 harokat. Wa amilus soliha. Ini juga dibaca. Ini kalau berdiri seperti ini, itu dibaca berapa? Dibaca 2 harokat. Ya. Kemudian ada mad kasroh. Yang ini. Watin. Watini. Waturisini. Nah, ini juga dibaca panjang mad kasroh. Kemudian ada mad dhammah. Illalladzina amanu. Ini mad dhammah. Nah, itu ya. Itu kalau dilihat ini disebut juga dengan mad tabi'i. Itu. Nah, anak sekalian, kemudian di dalam surat At-Tin juga ada yang namanya huruf atau dibaca jelas. Ada jelas, ada dengung. Nah, ini kalau jelas dengung itu masuknya hukum nun mati atau tanwin. Contoh, nun mati atau tanwin itu kan ada berapa? Ada ada izhar, ada iklab, ada ikhfa, ada idgham. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu ada 5 atau 4. Ada 4. 5 itu kalau idghamnya dipecah. Nah, anak sekalian, sebagai contoh ini. Ini dibaca samar, ya. Insana, insana, ya.
Kemudian kalau ini idhar syafawi dibaca jelas. Falahum aj. Falahum aj. Ini ya. Kemudian ada idhar halki. Ajrun goiru. Ajrun goiru. Tidak boleh dibaca samar. Tidak boleh dibaca ajrun goiru. Tidak boleh. Tapi dibacanya jelas. Ajrun goiru. Itu namanya izhar. Kemudian ada izhar syafawi. Dibaca jelas juga. Mamnunin. Mamnunin. Nah, seperti itu. Ini namanya hukum bacaan yang dibaca jelas, dibaca dengung, atau dibaca samar. Kalau dengung, ya anak sekalian, kalau dengung ini nanti identiknya dengan apa? Dengan bacaan izghar. Nah, anak sekalian, dilanjutkan ya. Sekarang menghafal surat At-Tin. Kalau menghafal surat At-Tin, silahkan anak sekalian di rumah, ya, sambil belajar, hafalkan surat At-Tin. Ya minimal kita hafal surat At-Tin. Syukur-syukur dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, panjang pendeknya harus betul. Nah, anak-anak sekalian, itu menghafal surat At-Tin. Nanti kalau kita sudah mulai tatap muka, anak-anak sekalian, Pak Guru harapkan kalian sudah hafal dan kalian bisa dipraktekkan di depan kelas dan di hadapan teman-teman kalian. Nah, anak sekalian, dilanjutkan setelah menghafal kita akan menulis. Nah, setelah menulis kita akan koreksi apakah tulisan kalian benar atau salah. Makanya belajar menulis itu harus dengan baik, dengan benar gitu ya. Nanti kalian di rumah ditulis sebaik mungkin, ditulis seindah mungkin, dan ditulis setepat mungkin. Nanti Pak Guru akan koreksi bagaimana hasilnya. Apakah banyak kesalahan? Kalau masalah baik, kalau masalah bagus, indah, itu diharapkan bagus dan indah. Tapi kalau memang kemampuan kalian seperti itu, yang penting tulisannya bisa dibaca dan sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat itu. Jangan sampai ada yang hilang. Nah, sekalian, kita akan selanjutnya makna kandungan surat At-Tin. Ini kandungan surat At-Tin. Isi kandungannya apa? Pesan-pesan apa yang ada dalam surat At-Tin itu? Ya, yang pertama yaitu menjelaskan tentang sumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Luar biasa. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, maksudnya sumpah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Apa sih buah tin, buah zaitun? Buah tin, buah zaitun itu merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di mana? Di wilayah Arab. Nah, itu dalam ayat pertama. Dalam ayat kedua, Allah juga masih bersumpah. Dengan apa? Dengan nama gunung. Nama gunungnya apa, anak-anak sekalian? Nama Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa apa? Berupa kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Kemudian Allah bersumpah juga pada ayat yang ketiga. Sumpahnya apa? Sumpahnya demi kota Mekah. Luar biasa. Kota Mekah itu yang dijamin keamanannya oleh Allah. Itu ya. Karena kota Mekah itu kota yang paling mulia. Di situ sebagai tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Juga di kota Mekah juga tempat Ka'bah atau Baitullah, kiblatnya umat Islam, yaitu di Mekah. Makanya Allah bersumpah dengan kota Mekah. Nah, yang keempat, nama yang digunakan sumpah oleh Allah itu keempat nama, maksudnya keempat nama yang dijadikan sumpah, ada buah tin, buah zaitun, ada Gunung Sinai, ada kota Mekah, itu adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keempat nama itu. Nah, ayat yang keempat yaitu menerangkan tentang manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat-sangat sempurna. Maka kita harus bersyukur
manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat-sangat sempurna. Mengapa? Sempurnanya itu baik di segi jasmaninya, fisiknya sempurna, tidak ada yang cacat. Kemudian apalagi jasmaninya pun sempurna. Allah memberikan kita akal, memberikan kita pikiran, luar biasa. Kalau seandainya jasmaninya baik, tapi rohaninya tidak baik, ya banyak orang kita menemukan di jalan-jalan yang senyum-senyum sendiri, yang jalan-jalan tidak pakai busana. Itu jasmaninya kadang baik, tapi ruhaninya yang tidak baik. Alias apa? Alias mereka tidak punya akal. Akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Itu ya. Nah, karena dari itu kita anak-anakku sekalian harus selalu rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya anak-anak sekalian ayat yang kelima ya. Peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang sangat rendah. Nah, jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu jangan sampai disia-siakan. Kalau disia-siakan, maka akan menjadi manusia yang sangat rendah. Bahkan bisa rendah, lebih rendah daripada atau bisa lebih hina daripada hewan sekalipun. Kalau manusia itu berbuat jahat. Contoh, kalau kambing kita gembala di kebun orang, itu ya, di kebun orang, mungkin yang rusak apa? Rumput, tanaman, dan daun tanaman itu yang rusak, yang diambil oleh kambing. Tapi manusia kalau sudah berbuat jahat, tidak hanya tanaman yang diambil, pohonnya, bahkan tanahnya pun mereka curi. Nah, makanya kalau akal manusia sudah hilang dan mereka sudah berbuat jahat, maka mereka akan lebih hina daripada binatang. Nah, ayat yang keenam menjelaskan bahwa manusia itu tidak jatuh dalam kehinaan. Adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Jadi manusia tidak akan ada dalam kehinaan. Kalau manusia itu yang pertama apa? Beriman. Yang kedua mengerjakan amal kebaikan. Dan ayat yang ketujuh ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Kemudian ayat yang terakhir, yang ke-8, menyatakan dengan pernyataan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Luar biasa. Makanya orang-orang yang beriman pada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang amat banyak. Nah, anak sekalian. Maka dari itu, sebagai manusia yang memang oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna, maka jangan disia-siakan pemberian atau ciptaan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kandungannya ya dapat disimpulkan bahwa yang pertama manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapat pembalasan pada hari kiamat. Itulah kandungan surat At-Tin ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap belajar sampai pandemi ini berakhir dan kalian jangan lupa jaga kesehatan ya dengan memperbanyak makanan yang bergizi, memperbanyak olahraga dan tidak lupa pula
anak-anak sekalian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berakhir. Mungkin itu saja, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.